Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekarang langsung saja kita lihat ya bagaimana pertanyaan dari mahasiswa di sini. Nah, siapa yang ingin bertanya tadi? Oke, silakan. Selamat malam, host dan para narasumber. Ya. Saya Akira dari Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP Universitas Jayabaya. Akira? Akira. Oke. Saya ingin bertanya kepada Pak Roy. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa polemik ini sudah berlangsung sangat lama, mungkin sudah setahun ya. Lebih, Mas. Dan kita juga tahu bahwa polemik ini sebenarnya bisa membawa keresahan yang ada di masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin akan terjadinya polarisasi sosial yang akan berefek nanti ke polarisasi politik. Gitu Pak. Jadi mungkin demi untuk menjaga stabilitas politik dan sosial kita, sebenarnya simpel aja Pak pertanyaannya. Bagaimana kira-kira isu ini bisa cepat selesai Pak? Karena jangan sampai ini menjadi bahan konsumsi publik karena juga ini sangat-sangat negatif apa dampaknya. Kira-kira seperti itu. Baik, Akira. Terima kasih ya, Pak Akira. Oke, silakan. Very simple. Ya. Apa yang dilakukan nggak usah sekelas presiden. Sekelas hakim MK saja, Arsul Sani. Begitu ada dituduh, oh ijazahnya palsu. Meskipun University of Poland, itu akhirnya ada sesuatu di sana. Tapi Pak Arsul Sani dengan cepat menunjukkan, ini loh ijazah saya konferensi pers. Dan satu lagi kenegarawanannya dia, Mbak Elvira. Pak Arsul Sani tidak pernah menuntut orang-orang yang pernah itu. Itu negarawan sejati. Obama, sama. Obama ditanyakan birth certificate-nya. Langsung tunjukkan, selesai. Ini orang ini, ya, mana ditunjukkan aja yang palsu. Ya, nggak ada watermark-nya, nggak ada embossnya. Mau sejuta, ya, sejuta, padahal nggak ada sejuta lah. Teman angkatannya tuh misalnya ada 60 sekian, mau ditunjukkan. Percuma Mas. Sama halnya dengan Anda, lagi nyopir, kemudian ditangkap polisi. Mana SIM-nya? Sebentar Pak, saya tunjukkan SIM kawan saya. SIM kawan saya ini asli kan? SIM kawan saya asli. Kan nggak nunjukkan apa-apa. Sama, ijazah teman-temannya nggak nunjukkan apa-apa. Cuman yang saya tunjukkan tadi adalah ijazah yang punya watermark dan emboss. Ijazahnya Jokowi tidak punya watermark dan emboss. Apalagi Andi Aswan menunjukkan ke depan publik, melakukan pembohongan publik bahwa apa yang dia tunjukkan hanya ijazah yang dikoreksi dari Sandi. Ya, yang dia dikoreksi. Malah logo UGM-nya nih pating pletrot tadi. Ya, ini jelek banget ini. Jadi apa, ya. ada dugaan? Jadi ada dugaan bahwa memang ini palsu kuadrat yang dilakukan Andi Aswan. Sudah palsu, menjadi lebih palsu lagi. Kalau mau, sederhana, tunjukkan ijazah aslinya, bres. Kemudian diverifikasi, nggak usah oleh saya lah. Oleh ahli-ahli terverifikasi. Ya, dia akan lihat, oh ini ada watermarknya. Kalau katakan tadi, oh ini harus dicetaknya dari Peruri, cek Peruri. Asli nggak tuh cetakannya, nggak ada embossnya, nggak adanya kayak gini, udah pasti palsu. Mbak Fira, itu aja, Mas. Ya. boleh saya juga membantu adik kita ini menjawab? Ya, silakan. Ya. Jadi kalau mau case ini cepat selesai, ya ada dua aja. Yang pertama, ini dari proses persidangan ini karena sudah masuk di sudah tersangka ya, dipercepatlah semua supaya prosesnya jalan. Ataukah menunggu ke arah itu, saya sering sampaikan saran ke Roy CS, udah minta maaf ke Jokowi. Siapa yang minta maaf? Dia yang salah kok. Karena saya minta Anda maaf. sudah Ini ngaco ini orang ini. menuduh, minta maaf supaya RJ, restoratif justice itu jalan. Bukan itu. Anda menuduh, Anda belum bisa membuktikan, makanya Enggak, Anda dia nggak tersangka. bisa membuktikan kok. Ya. Orang Anda itu nggak bisa belakang bersama menunjukkan tim yang mencari asli. data pendukung lewat KIP, sidang KIP ya. Sudah ditolak. Kemarin Lain, ditolak lain, ini- lagi, ini ditolak orang nggak ngerti seluruhnya. hukum. Jadi itu bagian dari mencari SMU data, dari mana sih? sudah Kok nggak menuduh ngerti di hukum kayak depan gini? seolah-olah Nggak ijazah ngerti hukum, Jokowi itu jawab palsu, yang asli. menuduh Jawab yang di dari depan, UI. tetapi datanya ternyata nggak ada. Semua yang ditampilkan di layar itu kan semua dari scan fotokopi, aslinya mana bro? Iya, Nggak mana? ada, Nggak ada, karena ini juga aslinya nggak punya. dipegang oleh Jokowi dan sekarang ada di Mana? Polda. Mana? Sebagai barang bukti nanti di persidangan. Ya. Jadi makanya kenapa gini, kenapa Anda tersangka dan tersangkanya berlapis-lapis pasal. Mana Selain berlapis-lapis pasal ngaco, 310, 311 KUHP ya, soal fitnah, pencemaran nama baik, kena juga kasus manipulasi ya, data-data yang dioret-oret apa segala kan itu Aduh. kata Aduh, Polda. kacau lah. Kalau Ya, orang Anda Indonesia dikenalkan dengar pasal itu kok kesaksian ini kacau. jadi kacau. Baik. Anda ditersangkakan pasal itu kok kacau. Proteslah ke Polda. Kacau, silakan. Langsung aja, Bang. Kan itu. Hukum UI aja yang jawab. Ya Bang. itu Ini nggak proses jelas yang nih real hukumnya di mana nih. masyarakat. Nggak jelas. Jadi gini Mbak Nih. Elvira ya. Pertama kasus ini memang dari awal
langkah yang diambil oleh Pak Jokowi itu memang sudah salah. Ya. Ya, sehingga tadi dikatakan ada efek domino, ya kita sebut ini ada snowball effect ya, ada efek bola salju, di mana efek bola salju ini kan bermula ketika hasil ilmiahnya Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa ditarik ke ranah hukum pidana. Ini yang jadi titik soal. Seharusnya hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa itu dijawab juga dengan hasil penelitian Ilmiah. yang penelitian ilmiahnya apple to apple, sehingga dari Salah hasil sampel, penelitian bro. itu sebentar dulu Bang, Salah kan jangan sampel. potong dulu, dari tadi abang bicara aku nggak potong loh, ya. Jadi dari hasil penelitian yang apple to apple itu, kalau kemudian dari hasil penelitian ada yang tidak pas, baru kemudian bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pelaporan. Tetapi yang terjadi adalah hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa tidak pernah diberikan klarifikasi ilmiah. Yes. Jangankan dilakukan penelitian, primary evidence-nya nggak pernah keluar gitu. Sehingga inilah yang kemudian menjadi satu bahan perdebatan yang luar biasa, menguras energi bangsa ini. Kemudian efek bola saljunya adalah ada saling lapor melapor, kemudian ada saling yang sandra menyandra gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo dengan menarik ke ranah hukum pidana ini sebenarnya melanggar asas hukum pidana. Kenapa? Hukum pidana itu asasnya adalah ultimum remedium. Apa itu ultimum remedium? Itu pilihan terakhir ketika satu persoalan tidak bisa diselesaikan. Ini kan belum ada upaya yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo untuk mengklarifikasi ijazahnya melalui hasil penelitian ilmiah, melalui uji penelitian ilmiah dengan metodologi yang bisa dipercaya, tetapi kemudian menarik ke ranah hukum pidana. Artinya Pak Jokowi langsung jumping mengambil satu langkah hukum pidana yang sangat keras. Sehingga yang terjadi hari ini adalah bukan lagi kita bicara soal adab tidak adab dalam berretorika, dalam menyampaikan pendapat. Karena apa? Ini semua anak bangsa sudah pecah, sudah saling berperang ini. Kenapa? Karena di bawahnya karena hukum pidana. Kami misalnya sebagai tim kuasa hukumnya Mas Roy, kami tidak akan tinggal diam juga. Karena apa? Sudah ada 8 anak bangsa ditersangkakan dalam perkara ini. Ya. Saya mau menjawab soal, sebentar dulu Pak. Saya mau menjawab soal apa yang terjadi di KIP. Di KIP, karena saya juga salah satu tim kuasa hukum yang terlibat di dalam proses Komisi Informasi Publik, harus dibedakan dengan ranah hukum pidana. Yang di KIP itu adalah kita ingin menjawab di mana sebenarnya keberadaan ijazah Pak Joko Widodo. Yes. Hari ini kita tidak lagi menuntut Pak Joko Widodo, tolong tunjukkan ijazahmu kepada rakyat. Menurut saya itu udah basi. Kenapa? Karena itu pun dituntut dari awal sampai dunia kiamat pun Pak Jokowi tidak pernah akan menunjukkan ijazahnya. Cara yang kami lakukan secara hukum adalah apa? Menempuh upaya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kami minta kepada badan-badan publik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang supaya membuka ijazah Pak Joko Widodo. Apa yang terjadi hari ini di KIP? Yang terjadi hari ini di KIP adalah fakta persidangan, ijazah Pak Joko Widodo tidak pernah diserahkan oleh KPU kepada Lembaga Arsip Negara atau ANRI. Padahal itu dokumen yang sangat penting. Saya Dan boleh itu lanjut, bagian Mbak? dari sejarah Baik. perjalanan bangsa. Saya ke Bang David singkat Tetapi sebelum tidak Bang diserahkan David. oleh KPU. Oke, Bang Sangaji. Sudah terlalu lama. Jadi Oke. tadi karena saya dilarang interupsi memotong, saya lanjut ya. Jadi begini, pertama tadi soal yang dikatakan penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana ilmiahnya? Proses, kita juga ini orang kampus ya. Proses penelitian ilmiah itu data sampel itu harus asli. Bukan data palsu, bukan fotokopi, bukan scan. Ya, kalau mau penelitian ilmiah datanya asli lalu diteliti ijazah aslinya kemudian mengatakan bahwa palsu. Tapi ini kebalik, diangkat dulu menuduh menyimpulkan bahwa palsu lalu kemudian cari data. Dari mana ilmiahnya? Ijazahnya Itu mana? itu menyalahi Ijazahnya akademik. mana? Seharusnya Ada ijazahnya. Palsu itu. bersama semua tim Jangan kuasa Anda hukum memotong. adalah Nggak ada. melakukan penelitian Harus ilmiah yang dipotong, sangat harus dan dipotong. data hasil Jadi Iya, iya, penelitian iya. ilmiah. Tunggu. itu Oke, kalau tunggu, Bang Sangaji. fakta dan sampelnya Ijazahnya nggak itu ada yang asli, mana? Itu fotokopi dan scan Lah, Anda makanya ini yang katakan dari Andi asli. Asman.
Yang Ini dari Andi Aswan ini. kemudian yang kedua. Ini palsu dah. Tutup dulu mulutnya. Udahlah. Satu ini. Itu juga Ini mulutnya tetap. tutup dulu. Saya kasih kesempatan. Ini nggak ada tuh, ini nggak ada nih. Ya, nggak ada yang mulut tempat bela kamu yang punya mulut itu. Nanti bicara kehadapan, Jangan, kita nggak ada. Kalau bohong nggak usah terusin. Baik, Tuh, baik. kasihan. Tunggu. Rakyat Oke. nggak akan terima kebohongan. Oke, Saya Mas lanjut Roy ya. kasih Iya. kesempatan dulu. Soal tadi dibandingkan kasus menunjukkan ijazah Arsul Sani dengan Ya. Pak Jokowi, itu sangat berbeda. Mana Saya mau bedanya? bilang, kenapa Anda sekarang tersangka? Karena pertama ya, mens reanya dapat, niat jahatnya dapat. Yang kedua, actus reus. Tindakan kejahatannya sudah terjadi, yaitu fitnah dan kebohongan. Kacau. Termasuk malam ini, bohong-bohong 100%. Lah ini bohong, Itu jelas. sudah tindakan actus reus namanya dalam hukum. Bohong. Nah kalau Arsul Sani nggak ada motif orang nuduh untuk maksud jahat, nggak ada. Mempertanyakan murni. Anda ada niat Itu politik di balik ini. Jadi negarawan. saya bilang gini, Ya. kalau Anda mau menjatuhkan Jokowi di 2029 ya, misalnya mau orientasinya orientasi politik, Anda salah besar. Semakin dihina Jokowi, semakin kekuatan rakyat itu ada di belakang Jokowi. Oke. Jadi Ngapain Jokowi siapapun Nggak usah dengan dihina, udah behind the terhina gun dia. dari kasus-kasus ini salah kalkulasi politiknya. Baik. Salah besar kalau Oke. ada orang di belakang Ngaco lah. itu. Udah di orang Jadi bohong. Anda Ini salah kalau mau menjatuhkan argumentasinya, Jokowi dengan ini bola. argumentasinya Gini. tidak legal nih, Mas Roy. Iya. Iya, makanya. Kenapa argumentasinya Jadi- tidak legal? Ya, Sebentar. legal aja. Loh, actus Tadi reus yang Anda disebut, bilang nggak legal, tadi yang gimana? disebut mens reanya terbukti. Ya. Ada actus reus, ada mens rea. Mohon maaf, Anda ketika bicara hukum, pada tahap penyidikan itu masih penetapan tersangka, Bos. Iya, Ini iya. belum ada Tersangka, pembuktian toh? apa-apa. Belum ada, ini ngaco Jadi, nih. Kenapa harus terhadap bisa tersangka pasal orang kalau hukum ada semua niat ngerti. jahat? Anda nggak paham SP3 berarti. bro. Anda nggak paham hukum pidana. Enggak. Anda nggak paham hukum pidana. Kalau nggak ada penetapan niat tersangka jahat, itu SP3 masih selesai. penetapan Ya. gini. Stop dulu. Kalau Penetapan nggak ada tersangka langkah-langkah itu masih misalnya persangkaan perbuatan jahat, pasal. SP3 terbit. Jangan berargumentasi Iya. bahwa perbuatannya terbukti. Anda ngaco ini Ini sekarang hukumnya mana nggak ngerti nih. Dia tersangka. oh. Sekarang pertanyaannya. Ini hukum Tersangka, mana nih, Anda nggak paham ngerti nggak nih. tersangka? Oh ya, Tersangka tersangka itu sudah. adalah seseorang yang disangkakan dengan dua alat bukti Dua alat permulaan bukti, yang cukup. bahkan ini 700 Kan masih alat bukti. tersangka. Itu Kacau. Anda 700 membangun lebih. narasi yang sesat. Saksi ahli 22. Anda membangun narasi hukum yang Saksi- sesat. saksi Tidak yang logik memberatkan secara hukum, 100, melanggar KUHP dan 123 melanggar saksi. KUHP. 123 Argumentasi Anda saksi. tidak bisa dipertanggungjawabkan secara Loh, hukum. ada 700 Oke. alat bukti, Baik, 123 Baru saksi. persangkaan, Kan tadi saya baru kita harus jeda, baru jeda. tersangka, Bapak-bapak, bukan itu terpidana. indikasi. Oke, Jadi baik. jangan Indikasi, ngomong bro. unsur Agar pidananya diskusi terbukti, lebih ngaco terang, kamu. kita harus Mens jeda. Kami reanya akan sudah kembali dapat. sesaat lagi Ya, di Headline mens reanya Spesial. dibuktikan dulu. Nggak ada, Belum nggak ada. dibuktikan.